Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala ta'ala aidan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil qurba wal jari dzil junbi was sahibi wal jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahaddusu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun wa man la yashkuril qalila la yashkuril katsir wa man la yashkurin nasa la yashkurillah wal jama'atu rahmatun wa faraqatu adabun. Al-hadis. Puja serta puji selamanya milik Allah Datil Rabbi, yang mana alhamdulillah berkah karunia murahannya kita masih bisa bertatap wajah dalam rangka talabul ilmi, yang mana talabul ilmi sudah pada tahu, karena kewajiban dari Allah beserta Rasulnya selagi hayat di kandung badan tidak ada hentinya, tidak ada alasan untuk berhenti untuk mencari ilmu. Semoga dengan kajian ini kita semua diberikan oleh Allah selamanya hidayah dan taufik, diberikan ilmu yang manfaat, dan semoga apa-apa yang akan disampaikan menjadikan ilmu untuk yang manfaat dunia dan akhirat untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap dicurah limpahkan terhadap baginda alam yakni habibana wa nabiyana wa maulana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa terhadap keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya. Semoga salawat serta salam sampai kepada kita selaku umat yang turut dalam ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, di malam yang cerah ini alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh Allah, yang mana dalam saat ini mengisi kekosongan daripada diisi dengan lamunan, daripada diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Alangkah indahnya waktu kita, menit kita, detik kita diisi dengan selamanya mengingat Allah, selamanya meyakini bahwa Allah tidak ada hentinya memberikan nikmat, tidak hentinya memberikan rizki terhadap kita semua. Wajiblah bagi kita selaku muslim wa muslimat, tatkala Allah memberikan suatu kenikmatan, Allah memberikan suatu rizki terhadap kita, maka wajiblah bagi kita semua mensyukuri atas semua nikmat yang Allah berikan terhadap kita. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan terhadap kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Kajian Mutiara Hikmah kumpulan Riyadhah Pesantren Miftahul Huda Pusat. Bab yang pertama, menjadikan suatu petunjuk modal kehidupan kita selama kita hidup di alam dunia. Kita meyakini hidup di alam dunia ini hanyalah sementara. Yang sekarang ada tidak akan ada selamanya. Karena kita meyakini hidup di alam dunia ini sekarang ada, entah besok atau lusa kita tiada. Karena akan menghampiri terhadap kita entah kapan, yakni kematian. Percaya atau tidak, meyakini atau tidak diyakini, mati itu pasti akan terjadi terhadap kita semuanya. Oleh karena itu, wajengan pendiri Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Maghfurlah Allahu Yarham memberikan suatu wejangan terhadap kita semua bahwasanya ketika kita hidup dalam dunia ini, jadikanlah suatu kesempatan emas untuk kita selamanya meyakini kepada Allah, beriman kepada Allah. Bahkan wajiblah bagi kita mempunyai cita-cita dalam hati kita ingin bermakrifat kepada Allah. Walaupun diri kita belum benar selamanya, karena manusia tidak, yang benar tidak selamanya benar, yang salah pun tidak selamanya salah. Terkadang kita beribadah kepada Allah, terkadang kita istiqomah ibadah kepada Allah, dan terkadang pula kita bermaksiat kepada Allah. Itu manusiawi, karena kita diciptakan Allah hanya sekedar manusia biasa, manusia yang tidak luput dari kesalahan beserta lupa. Oleh karena itu, wajiblah bagi kita menyadari kita hanyalah manusia biasa, kita bukan malaikat dan kita pun bukan syaitan. Perbedaan ajaran dari Miftahul Huda Pusat mengenai makhluk Allah, yang pertama malaikat diberikan kategori la yazid wa la yanqusu. Keimanan malaikat tidak akan menambah dan tidak pula berkurang. Dari awal diciptakan Allah, diperintah sujud, maka sampai akhir kiamat pun malaikat akan sujud. Karena malaikat tidak diberikan hawa nafsu, berbeda dengan manusia. Kita selaku manusia ada akal pikiran sehat dan ada pula hawa nafsu. Itu malaikat. Yang kedua, makhluk Allah yang diberikan kategori yaitu setan. Setan itu tugasnya menggoda terhadap hamba Allah yang beribadah kepadanya. Predikat setan la yazid wa yanqusu, tidak akan bertambah keimanan dan akan terus-menerus berkurang keimanan kepada Allah. Karena setan diciptakan oleh Allah untuk menggoda manusia. Setan tidak akan ridho terhadap hamba Allah yang bertakwa, beriman, istiqomah ibadah kepada Allah, karena setan itu dilaknat oleh Allah untuk selama-lamanya. Neraka bagiannya. Yang ketiga, Nabi dan Rasul. Berbeda dengan kita. Nabi dan Rasul kategorinya yazid wala yanqusu, bertambah terus keimanan ketakwaan kepada Allah, tidak berkurang sedikit pun keimanan, keistiqomahan, takwa kepada Allah. Itu adalah pangkat Rasul. Awalnya Rasul manusia biasa, dalam artian sehari-hari seperti kita manusia biasa. Cuma yang menjadikan kebedaannya, Muhammadun basyarun walaysa kal basyari,
wa yakutun hajarun walaysa kal hajari. Muhammad itu manusia, bukan manusia biasa. Batu permata, batu, bukan batu yang biasa. Nabi manusia, kita manusia. Cuma bedanya kita adalah batu biasa. Dalam artian batu koral 1 truk harganya 1,5 juta. Tapi batu inten permata jangankan 1 truk, sekecil kuku pun harganya miliaran, ratusan juta. Itulah yang menjadikan perbedaan antara kita dan Nabi. Memang Nabi manusia, kita pun manusia. Yang menjadikan perbedaan antara harkat, derajat, keunggulan, kemuliaan, keagungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, makhluk Allah itu ada manusia dan jin. Jin dan manusia dinas termasuk kategori yazid wayan kusuk. Terkadang keimanannya naik dan terkadang pula keimanannya turun. Dalam artian seperti angin. Angin tidak menetap, terkadang ke utara, terkadang ke barat. Dalam artian ketika kita sedang istiqomah kepada Allah, Allah memberikan hidayah taufik kepada kita, ringanlah bagi badan kita menjemput terhadap perintah Allah, dan ringanlah bagi badan kita menjauhi terhadap apa yang telah dilarang oleh Allah. Tapi terkadang pula ini badan terasa berat dibawa terhadap ibadah kepada Allah dan terasa ringan dibawa maksiat kepada Allah. Itu tergantung ke dalam keimanan kita. Semakin kuat keimanan kita kepada Allah, maka semakin pula kuat ketakwaan kita kepada Allah. Sebaliknya, semakin lemah keimanan kita kepada Allah, maka semakin lemah pula ketakwaan kita kepada Allah. Oleh karena itu, wajibnya pendiri Pondok Pesantren Miftaul Huda memberikan suatu petunjuk untuk kita semua, khususnya muslimin muslimat di mana berada. Modal hidup, keutamaan hidup, tujuan hidup. Karena hidup di alam dunia ini ibarat kita sedang bepergian. Misal contoh, seorang murid asal dari Bandung pesantren ke Tasik. Otomatis murid itu sedang bepergian ke Tasik. Dikarenakan seorang murid itu asalnya dari Bandung, maka tidak selamanya akan mukim di Tasik. Awal akhir pasti akan kembali ke Bandung. Begitupun kita. Kita awalnya tidak ada, sekarang lagi ada, entar tiada, dan entar lagi ada lagi. Sebagaimana nadoman dari Miftaul Huda, seorang manusia itu, makhluk itu hawadis. Setiap orang hawadis diawali kutai, tidak ada. Sesudah tidak ada menjadi ada, dan adanya tidak akan ada untuk selama-lamanya, tapi hanyalah sementara. Asalnya tidak ada, sekarang lagi ada, entar tiada, awal akhir ada lagi. Hidup 2 kali, mati 1 kali. Yang pertama, kita hidup di alam dunia hanyalah sementara, mati 1 kali, bertemu dengan alam barzah. Di alam barzah dari dunia sudah berangkat, ke akhirat belum sampai. Nah, kehidupan yang 2 kali untuk selama-lamanya, yakni hidup di akhirat. Ketika kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang mulia, surga bagiannya. Ketika Allah menakdirkan terhadap kita celaka, maka naudzubillah, neraka bagiannya. Oleh karena itu Allah memberikan 2 pilihan. Yang pertama surga, yang kedua neraka. Kalaulah seandainya kita ingin mendapat ridho Allah, insya Allah surga bagiannya. Oleh karena itu wajiblah bagi kita mengamalkan 4 kalimat thayyibah. Yang pertama, la maujuda illallah. 2, la ma'buda illallah. 3, la matluba illallah.
4 la maqsuda illallah. Di sini kami begini atas kudrat iradat Allah, berjuang atas perintahnya menuju ridhomu Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Ad-Dariyah ayat 56 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata kami menciptakan jin beserta manusia kecuali untuk beribadah kepada kami. Allah menciptakan jin beserta manusia ke alam dunia ini, yakni tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Ini ayat menunjukkan terhadap kita semua bahwasanya tujuan kita hidup di alam dunia hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Bukan berarti Allah ingin diibadahi, karena seluruh makhluk di alam dunia pun ketika tidak beribadah kepada Allah tidak akan mengurangi keagungan Allah, tidak akan mengurangi keakbaran Allah. Tetap Allah Maha Agung, tetap Allah Maha Akbar. Lalu untuk apa kita beribadah kepada Allah? Ladang daripada kita ibadah kepada Allah, ganjarannya kembali lagi kepada kita masing-masing. Karena kembali lagi kepada tadi, tujuan kita hidup di alam dunia hanya untuk ibadah. Allah memberikan dua pilihan, yang pertama surga, yang kedua neraka. Ketika kita ingin selamat, surga bagiannya wajiblah bagi kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi setiap apa yang dilarang oleh Allah. Sebaliknya, ketika kita tidak ingin memasuki neraka, wajiblah bagi kita semua menjauhi setiap perkara yang dilarang Allah dan Rasulnya. Siapa saja makhluk yang diwajibkan ibadah pada Allah? Yang pertama jin, yang kedua manusia. Selain jin dan manusia tidak diwajibkan ibadah kepada Allah. Jangan heran ketika adzan tiba, ayam berkokok, hewan-hewan yang lainnya tidak melaksanakan sholat, karena selain manusia dan jin tidak diperintahkan ibadah kepada Allah. Karena yang sanggup menerima terhadap agama dan konsekuensinya daripada memegang terhadap agama kecuali manusia dan jin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna 'aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah memberikan amanah agama kepada langit, kepada bumi, dan setiap gunung. Lalu semuanya tidak ada yang menyanggupi dan takut berkhianat terhadap agamanya. Manusia memegang terhadap agama. Sesungguhnya manusia itu termasuk golongan zalim dan bodoh. Allah memberikan amanat agama yang pertama terhadap langit. Langit tidak menyanggupinya. Coba kita bayangkan kalau seandainya langit menyanggupi terhadap agama,
Ketika agama mewajibkan terhadap sholat, ketika langit ruku atau sujud, mungkin alam dunia akan habis. Yang kedua, Allah memberikan amanah agama itu terhadap bumi. Bumi pun sama tidak menyanggupi terhadap amanah agama ini. Karena coba kita bayangkan kalau seandainya bumi ketika diperintahkan sholat, dalam sholat diwajibkan untuk berdiri, seisi bumi ini semuanya akan tumpah berantakan. Jangankan bumi berdiri, ketika ada tsunami pun kan goyah alam dunia. Yang ketiga, Allah memberikan kewajiban amanah agama ini terhadap gunung. Gunung pun sama, tidak menyanggupi terhadap amanah agama ini. Karena ya pikiran logika pun mengerti kalau seandainya gunung sujud atau gunung ruku, ya sama saja akan menumpahkan seisinya. Lalu jin dan manusia menyanggupi terhadap amanah agama ini. Oleh karena itu hanyalah dua makhluk Allah yang diwajibkan untuk beribadah kepada Allah, yang diwajibkan beriman kepada Allah, diwajibkan untuk bermakrifat kepada Allah dan Rasulnya. Selanjutnya, ibadah terbagi dua kategori. Yang pertama ibadah mahdhah, yang kedua ibadah ghair mahdhah. Dalam kategori ibadah terbagi dua makna yang terkandung dalam ayat Al-Ahzab ayat 72. Yang pertama, ibadah harus karena Allah, lillahi ta'ala, jangan ada ibadah tujuan di luar Allah, ikhlas. Yang kedua, Allah saja yang sah diibadahi, tanpa Allah tidak ada yang sah diibadahi. Kita turut kepada orang tua, turutnya kita ibadah karena Allah. Kita turut terhadap guru, turutnya ibadah karena Allah. Kita diwajibkan menafkahi keluarga, wajibnya menafkahi kita ketika kita melaksanakan kewajiban itu lillahi ta'ala. Sebagaimana dalam surat Al-Fatihah yang sering kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah saja kita beribadah dan kepada Allah saja kita meminta pertolongan. Tidak ada yang pantas untuk diyakini, tidak ada yang pantas untuk kita ibadahi kecuali kita wajib beribadah kepada Allah, meyakini kepada Allah tidak ada Tuhan kecuali Allah, la ilaha illallah. Yang pertama ibadah mahdhah, ibadah yang langsung berhadapan dengan Allah, sholat, membaca Al-Quran, zikir, langsung kepada Allah. Yang kedua ibadah ghair mahdhah, yang mana ini ibadah tujuan ibadah kepada Allah tetapi melalui pelantara manusia, tolong menolong, sodako, ketika ada yang butuh terhadap kita, kita membantunya. Jadi tetap sama ibadah tujuan langsung kepada Allah tetapi melalui pelantara manusia, karena kita hidup di alam dunia tidak akan lepas dari hablum minallah dan hablum minan nas. Harus seimbang. Jangan sampai kita bagus di hadapan Allah tapi buruk di hadapan manusia. Begitupun sebaliknya, kita baik di hadapan manusia tapi buruk di hadapan Allah. Seharusnya baiklah di hadapan Allah dan baik pula di hadapan manusia, karena kita hidup di alam dunia ini bersosialisasi, ada tetangga, ada sedulur, ada
orang lain. Oleh karena itu wajiblah bagi kita membaikkan diri terhadap Allah dan membaikkan diri terhadap manusia yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang selalu siap baik, mengajak baik, dan terbaik menuju Allah dan menuju Rasulnya. Dan semoga kita tergolong orang-orang yang selalu mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga apa-apa yang disampaikan manfaat khususnya untuk diri pribadi dan umumnya manfaat untuk semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.